terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat, terutama bagi pemula yang pengen membuat perahu jablay. Intro dulu sih. Nah, kita coba untuk menggambarkan dua lembar papan lunas atau papan kapihnya itu kiri dengan kanan. Biasanya kita tidak memasang jablaynya, karena kali ini kita coba untuk langsung memasang jablaynya supaya kiri dengan kanannya itu sama. Sementara bagian lunasnya ini sudah selesai pemasangannya. Di video sebelumnya itu sampai pada memotong kemiringan gading ini juga menggunakan piling saja yang jelas pada sekat bagian depan itu, sekat di tempat duduk kedua itu dia 45 derajat, kemudian ke depannya itu lebih dari 45 derajat, sekitar 50 sampai 55 derajat lebih miring. Ini untuk kemiringan sampingnya ini juga masih, karena kita belum punya patokan yang baku yang jelas bagian depan itu sekitar 7 cm kalau dari gading yang lebarnya ini 8 atau tinggi gadingnya itu 8 cm. Nah, kemudian selepas selesai itu membuat papan perahunya bagian kapih, baru tinggal kita pasang aja. Adapun bagian bawah ini untuk yang ketemu antara lunas dengan kapih itu jadi bagian bawahnya itu sama lengkungannya dengan lengkungan bagian dalam perahu, atau ketemu lunas bagian tengah itu lengkungannya sama ini jadi sekali kita memotong bagian lunas itu 2 lembar, langsung kita membelah, maksud kami membelah bentuk lunas bagian dalam itu, bagian tengahnya sama dengan bentuk pinggiran lengkungan pinggiran pinggiran perahu. Bentuknya saya coba untuk membuat seperti ini lagi. Maklumlah kita pemula ini jadi selalu melakukan eksperimen. Coba lihat itu si busuk tukang itu sukanya ngintip terus itu main lirik dulu bagaimana dilus dulu jablaynya itu. Begini penampakannya. Karena lemnya belum terlampau kering itu makanya di bagian luar lunas ini kita pasangi reng. Penampakan dalamnya seperti ini nanti kita lihat kalau sudah dibaliknya nanti, tapi dalam video ini tidak sempat membalik ini baru sampai selesai bagian sini saja. Kiri dengan kanan sudah kita pasang bersamaan aja tadi nah, kemudian bagian depannya lagi kita mau ketemukan bagian depannya apakah tadi itu potongannya pas, kurang atau lebih. Dan kebetulan ini untuk kali kedua saya memotongnya pas bagian kapih dengan lunasnya itu ketemunya, walaupun kemarin dikasih maju juga, tadi itu dikasih maju sekitar 3 mm dari yang seharusnya di pantat itu tinggal menggunakan karet saja dicoba dulu apakah nanti kiri dan kanannya sama atau enggak.
Ini agak perlahan-lahan saja kita, walaupun ini kelihatannya cepat, padahal pelan-pelan saja itu mengerjakannya ini. Nah, kita perlu membuat ini, mudah-mudahan bagian atas dan bagian sampingnya, bawahnya ini langsung jadi, artinya tidak lagi merapikan ya, merapikan paling sedikit saja, karena sudah betul-betul jablainya sudah kita pasang kiri dengan kanan, kemudian kita ketam rata tadi sebelumnya tadi itu, sehingganya nanti kalau ketemu sudah persis, sudah semoga aja tidak ada perubahan, sehingganya mengerjakannya lebih cepat kalau sudah bentuknya itu sudah tinggal pasang saja. Beda dengan kemarin itu saya memasang jablainya itu atau tambahan dinding kapihnya itu belakangan. Nah, kalau kali ini langsung saja. Ini diuji coba dulu bagian depannya, apakah ketemunya pas persis apa enggak, dicek dulu. Nah, kalau ada yang masih mengganjal baru kita gergajinya sebagian mana yang bagian mengganjalnya itu yang kita potongnya sedikit, tidak perlu terlalu banyak lah motongnya, disesuaikan saja, kecuali memang tadi itu berlebihnya itu banyak baru kita motongnya banyak. Nah, selepas itu baru kita rapikan, karena ini ada tinggi sebelah kanan kiri. Nah, ada lagi orang tua pengawas ini menutupi kamera ini, kacau kita ini. Apa yang kita tengok nih, poros saja pelindungan, tak sadarkah dirinya ini melindungi kamera nih, kasihan. Ini Om Aril nih pengawas kita, nengok perahu panjang 8 meter, kayaknya jatuh cinta juga beliau nih sama perahu jablay yang panjangnya 8 meter. Nah, jadi kalau untuk pinggiran bagian atasnya itu kemarin saya ukurnya kebetulan 8 meter 6 cm panjangnya. Nah, untuk pinggiran kaki bagian atas. Nah, sementara untuk bagian lunasnya itu hanya 6 meter 60 cm saja. Ini pun sebenarnya bagian depannya ini kurang terlalu condong karena memaksimalkan papan kemarin itu, jadi hampir tidak bersisa ini papan yang ada ya. Nah, kebetulan kemarin itu waktu saya membentuknya kan masih basah nih Nah, membentuk bagian lunasnya itu saya bentuknya 82 cm sebelah kiri dan 82 sebelah kanan. Setelah kering sekitar 10 hari, ternyata setelah diukur tadi itu cuma 80 cm, jadi sekitar 2 cm menyusutnya. Ngeri juga ternyata papan basah dengan papan kering ini, karena memang habis ditumbang juga. Baru sekitar sebulan lebih, mau 2 bulan lah habis ditumbang itu. Nah, kayunya malahan katanya di saat menggesek itu, waktu pohonnya tumbang itu masih hidup, bahasa kutainya itu nyuli, tumbuh sulinya, tumbuh tunas baru di samping pohon itu, jadinya hidup kayunya. Nah, setelah 10 hari yang sudah di molding ini dikeringkan, ternyata menyusutnya banyak sekali, hampir 2 cm dalam satu lembar papan itu, sehingganya kalaupun 84 misalnya temakan apa namanya itu, di saat merapikan itu 1 cm, berarti 80 42, jadi 41 misalnya. Jadi kalau 2 lembar kiri dan kanan harusnya 82 lebar bawahnya, tapi ternyata 80 saja. Nah, jadi 2 cm menyusutnya, 1 cm kiri dengan 1 cm kanan. Kalau misalnya memang 8, karena setelah merapikan kemarin saya ndak ukurnya. Yang jelas pertama saya menggaris itu 82, saya membuatnya itu 42 kapihnya, jadi 84 sah.
ya mungkin 1 senti lah menyusutnya itu. Nah, setelah cukup apa namanya itu rapi, sudah rapat dan lemnya sudah terpasang semua, itu sudah berlem. Begini penampakannya perahu ini. Agak melengkung, mungkin agak dibuang juga bagian depannya ini, kita belum lihat nanti kalau setelah dibaliknya. Dan ini bagian bawah juga belum dirapikan, ini ketemu bagian bawahnya itu antara lunas dengan kapihnya, belum rapi lagi, masih menunggu kering lem bagian depan ini, nah, kuncinya bagian depan. Nah, ternyata mudah saja menemukannya ini. Ini ketebalannya kemarin 1,2, setelah kita ampas itu mungkin 1,1 cm tebalnya ini tuh. Nah, kemarin juga moldingnya juga agak goyang-goyang dikit gitu, jadi harus diampas dulu, menggunakan waktu 1 hari kita mengampas luar dalam semua bagian itu lunas dengan kapit itu. Macam ini lah kita tengoknya tuh penampakannya. Ternyata sebelum kita sempat membalik perahu nih, karena saya juga mikir juga mau membaliknya ini memerlukan beberapa orang, karena dinding perahu masih belum kuat, belum ada tulangnya, belum ada apa namanya itu, tajuk perahunya belum terpasang. Ini sebenarnya ringan saja nih perahu ini, 1,5 orang pun bisa ngangkat sebenarnya. Nah, kalau 1 orang tidak mampu.